Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, hari ini Ustazah akan melanjutkan materi yang kemarin. Yang kemarin itu kita membahas tentang teks fiksi. Masih ingat teman-teman, teks fiksi itu apa ya? Teks fiksi itu adalah karangan bebas yang bersifat hayalan, tidak nyata atau imajinatif. Nah, untuk jenis-jenis teks fiksi itu, kemarin kita sudah membahasnya ada 7. Yang pertama ada fabel, kemudian yang kedua ada novel, yang ketiga cerpen, yang keempat ada dongeng, yang kelima ada komik, yang keenam ada cerita bersambung, nah yang terakhir ada cerita silat. Selanjutnya Ustazah akan menjelaskan tentang unsur cerita. Perhatikan ya. Unsur cerita. Nah, sebelum membuat sebuah cerita, ada hal-hal yang harus dipenuhi dalam sebuah cerita tersebut. Yang pertama, Ustazah akan menuliskan ada tokoh. Kemudian yang kedua ada latar. Selanjutnya yang ketiga ada watak. Selanjutnya ada yang keempat ada alur. Yang kelima ada tema. Nah, yang terakhir ada amanat. Yang pertama Ustazah akan menjelaskan tokoh. Tokoh itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada tokoh utama, kemudian ada tokoh tambahan, kemudian yang terakhir ada tokoh latar. Saya jelaskan dulu ya. Untuk tokoh ini, tokoh utama ini, itu adalah tokoh yang paling berpengaruh dalam sebuah cerita tersebut. Kemudian tokoh tambahan. Tokoh tambahan itu tokoh yang tidak terlalu berpengaruh dalam cerita tersebut. Kalau tokoh utama itu sering keluar dari awal cerita, tengah cerita, dan akhir cerita. Kemudian tokoh latar. Tokoh latar ini sama sekali tidak terlalu berpengaruh. Boleh ada, boleh tidak. Nah, selanjutnya latar. Latar itu Ustazah akan membagi menjadi 3. Ada latar tempat, kemudian ada latar waktu, yang terakhir ada latar suasana. Nah, untuk latar tempat, contohnya misalnya dalam sebuah cerita itu tempat kejadiannya di mana? Contohnya misalnya di hutan atau di sebuah pedesaan. Kemudian waktu, latar waktu itu berarti menunjukkan tentang waktu kejadian. Misalnya bisa pagi hari atau bisa kejadiannya sore hari. Selanjutnya ada latar suasana. Latar suasana itu berarti suasana dalam sebuah cerita tersebut. Misalnya suasananya menyedihkan ceritanya atau suasananya membahagiakan. Nah, selanjutnya ada watak. Nah, untuk watak ini dibagi lagi menjadi 3. Ada, ini watak tokoh ya teman-teman ya. Ada protagonis, kemudian ada antagonis, yang terakhir ada tritagonis. Untuk watak protagonis ini watak dari tokoh utama. Biasanya itu dalam sebuah cerita protagonis itu sifatnya biasanya baik. Nah, kemudian untuk antagonis itu tokohnya, wataknya itu berlawanan dengan tokoh utama, berlawanan dengan protagonis. Yang terakhir adalah tritagonis. Tritagonis ini wataknya itu dia bersifat netral, ya. Selanjutnya ada yang keempat adalah alur. Nah, alur itu adalah rangkaian cerita atau rangkaian peristiwa dalam sebuah cerita tersebut. Nah, selanjutnya ada tema. Nah, kalau membuat sebuah cerita pasti kita
menentukan tema dulu ya. Misalkan temanya tentang liburan atau temanya tentang wisata berkunjung. Kemudian yang terakhir ada amanat. Nah, amanat ini biasa kita sebut dengan pesan moral atau pelajaran yang bisa diambil dalam sebuah cerita tersebut. Nah, teman-teman, itu saja yang bisa Ustazah jelaskan hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.